Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, pertemanan yang sehat adalah salah satu anugerah terindah dalam kehidupan yang Allah Ta'ala berikan. Dalam konteksnya dengan dunia dan akhirat, pertemanan yang sehat tidak hanya memberikan kebahagiaan dan dukungan dalam menjalani hari-hari kita, tetapi juga bisa menjadi sumber pahala dan kebaikan untuk bekal di akhirat kelak. Persahabatan yang dibangun atas dasar keimanan, kejujuran dan saling mengingatkan dalam kebaikan akan membawa dampak positif tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Seorang sahabat yang baik adalah cerminan dari diri kita sendiri yang membantu kita untuk terus tumbuh dan menjadi lebih baik. Mereka adalah teman yang akan menemani kita insya Allah sampai jannahnya. Sebagai bukti dari ikatan yang tulus di tengah kehidupan dunia yang penuh dengan cobaan dan godaan. Nah pemirsa, insya Allah hari ini kita akan bersama-sama tolabul ilmi tentang bagaimana membuat pertemanan menjadi sehat tidak hanya di dunia tapi juga untuk bekal di akhirat nanti. Seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir di studio ada ayahanda dan gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak Kiai ya? Oh senang sekali akhirnya ketemu setelah kemarin juga beberapa saat nggak ketemu, absen, libur, sekarang bisa ketemu lagi, bisa sama-sama tolabul ilmi lagi. Mudah-mudahan ada banyak manfaat yang kita dapatkan hari ini. Amin. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baik, pembahasannya adalah seputar pertemanan. Saya rasa setiap dari kita pasti punya teman, mau banyak mau sedikit pasti kita punya teman. Nah Pak Kiai, tapi kan sebenarnya Islam itu ya saking detailnya, saking indahnya dan sempurnanya agama ini diatur. Kita tuh harus berteman dengan siapa dan bertemannya harus dengan cara yang bagaimana. Nah sebenarnya konsep berteman dalam Islam apa ya guidance yang sebenarnya Allah dan Rasulullah juga berikan untuk kita supaya kita bisa itu tadi menemukan teman tuh yang nggak cuma bisa senang-senang aja di dunia gitu loh, tapi nanti akan bisa juga menggandeng kita kelak di surganya Allah. Tafadhol Pak Kiai. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa, Imam Ghazali secara detail melihat esensi dari sebuah pertemanan, persahabatan. Beliau mengatakan as-sohbatu ibaratun an mujalasa wal mujawarah. Persahabatan itu sebuah kondisi di mana seseorang itu mencari teman duduk atau lingkungan yang berdekatan dengan dia. Nah itu nggak jauh dari itu. Maka dia esensinya itu adalah luapan cinta. Nah ada yang pertama, dikatakan itu hubbukal insan lidzatih. Kau mencintai seseorang itu karena wujudnya, karena tampilannya. Karena tampilan fisiknya. Jadi orang yang cantik, pakaiannya rapi, kemudian wangi, maka cenderung untuk mudah disenangi oleh orang lain. Nah, yang kedua, ada orang yang bersahabat itu dia tidak punya hal ini nih. Tetapi akhlaknya yang memukau, akhlaknya bagus betul gitu. Maka pilihan kedua itu ada motivasinya, supaya dia niru, supaya dia terbawa, supaya dia yang dia kagumi bisa berpindah pada dirinya. Nah tingkatan yang ketiga ini, ketika seseorang juga yang sudah melepaskan dua hal ini, dia mencintainya itu karena Allah. Kenapa? Ketika Allah mencintai orang ini, maka dia wajib mencintai orang ini. Ketika Allah membenci orang ini, ya, maka dia wajib membencinya. Nah, persahabatan pada level yang semacam ini diberikan penjelasan bahwa sebenarnya kita sebenarnya bisa memilih gitu. Ada pendekatan persahabatan fisik, ada pendekatan akhlak, ada pendekatan uluhiyah, ketuhanan. Nah, yang tertinggi persahabatan yang semacam ini. Maka seleksinya tidak lagi pada ornamen, pada tampilan, format itu dia tidak membicarakan itu. Masya Allah. Jadi kan ada kadang-kadang kita tuh berteman itu tadi ya, ada friends for benefit gitu misalnya. Dia ganteng atau kaya, dia terkenal atau tidak. Misalnya ya kalau ya channelnya banyak atau enggak, kayak kita merapat gitu ya, jadi baik banget. Nah itu tuh berarti level
level pertemanan yang sangat rendah ya Pak? Oh, rendah. Ya, jadi dia termasuk mahabbatul ammah, jadi mahabbah orang umum. Orang umum ya. Karena punya kepentingan. Kan sekarang juga, apalagi kemarin catatan kita tentang politik. Persahabatan sesaat saja. Iya. Persahabatan cuma 2 bulan. Karena apa? Kesamaan warna, kesamaan politik. Nah, sayang-sayang. Seandainya persahabatan kita itu cuma bernilai duniawi saja. Tapi di level kedua kan memang sudah seharusnya kita mencari teman yang juga akhlaknya baik dan adabnya baik kan Pak Kiai. Ya, gitu ya. Betul. Jadi kalau kita tahu nih, Masya Allah ya si Fulan atau Fulana ini memang akhlaknya baik. Jadi kalau kita kemudian ingin berteman sama dia juga memang harus seperti itu ya Pak Kiai? Itu kan artinya ada keuntungannya. Keuntungan itu bisa jadi diniyah atau duniawiyah gitu. Orang ini akhlaknya bagus. Bisa jadi ada kepentingan ukhrawi yang kita ambil manfaat sama dia. Kita ke bawah, kita bisa meniru. Tetapi bisa jadi ada keuntungan secara ekonomi umpamanya gitu. Sih. Karena manusia kan ya. Kalkulasi manusiawinya langsung. Ini masih level kedua ini masih disebut bagus gitu loh. Tapi sebenarnya ada yang lebih tinggi. Kenapa tidak dari yang dia memulainya dari atas kemudian mengambil kepentingan pada nilai kedua. Pak Kiai, nah indikasi kita mencintai teman karena Allah tadi, membenci atau mencintai karena Allah itu apa indikasinya? Keagamaan dia. Jadi memiliki agama. Almar'u ala dini khalilih. Kata Nabi itu. Seseorang itu tergantung pada temannya. Agama temannya. Ya. Apabila temannya itu baik, maka dia akan baik. Maka betul. Jadi kalau mau lihat saya, jangan tanya Pak Ustadz, Pak Haris ini bagaimana keibadatan. Enggak usah, lihat aja saya mainnya sama siapa. Saya pengen menilai Mbak Mila. Maka saya jangan bertanya, pasti karena Mbak Mina akan mengatakan yang baik-baik. Tapi lihat saja mainnya dengan siapa, maka itu sudah menjadi cerminan. Makanya kemudian penting sekali memilih teman. Kalau misalnya, makanya orang itu ada yang awalnya mungkin juga soleh atau solehah ya, dalam artian sudah mulai menata dirinya, memperbaiki dirinya, itu bisa belok loh. Karena temennya salah gitu ya Pak Kiai. Itu mengapa Nabi mengatakan fal yukhallilhu, maka hendaklah kau pilih khalil itu. Karena bisa jadi dalam bahasa tasawuf dikatakan bahwa adab itu, akhlak itu bisa mencuri. Adab itu bisa mencuri. Bisa mencuri orang yang mendekatinya gitu loh. Umpamanya ada orang yang jelek gitu. Ini anak dari pesantren, hafal Quran, kemudian dia salah bergaul, tercuri dia. Nah sekarang kita banyak melihat itu sih. Ada yang sebelumnya mungkin sudah menutup dengan menggunakan hijab, tapi akhirnya dilepas. Mungkin bisa jadi karena lingkungannya juga itu ya Pak. Nah itu betapa penting. Ad-dar, ya aljar qobladar. Kalau kau pingin bermasyarakat, maka kau lihat tetangganya dulu, baru beli rumah. Penting, betul. Iya kan? Betul. Kalau kau ingin mencari dunia pendidikan, maka lihat dulu negaranya, baru kamu lihat sistem pendidikannya. Nah, apa nih yang mau kita kedokteran, umpamanya di negara ini bagus. Emang di negara yang lain nggak ada yang sama bagusnya dengan ini, yang prestasinya sama dengan ini. Nah itu disuruh milih. Itu menarik sih. Kalau kita mau beli rumah, lihat dulu lingkungannya kayak gimana, tetangganya kayak gimana. Jangan mentang-mentang rumahnya bagus aja, tapi itu tadi ya. Berbahaya. Karena dia tercuri nantinya. Mbak Mina, kita ingatkan dulu ya. Ingatan yang lalu kita pernah membahas tuh begini. Ada salah seorang jamaah saya yang sudah taubat ya, dan dia menyampaikan jadi masukan buat kita. Hati-hati, dia bilang, jangan bergaul sama kelompok ini. Kenapa? LGBT itu ya, seandainya orang hafal Quran dari pesantren, 2 minggu suruh bergaul sama orang ini, maka dia akan berubah. Dan dulu itu kami lakukan, kata dia. Orang bisa berubah. Iya, betul. Ini kelas orang menghafal Quran loh. Iya, betul. Bukan. Ya Allah, betul. Menghafal Quran aja bisa berubah. Tapi itu tadi ya, kita tuh juga nggak bisa juga menghakimi ya Pak Kiai. Misalnya
masa lalunya mungkin buruk, kelam, terus udahlah emang lo Enggak. surga jauh deh sama lo. Oh, itu tuh juga nggak bisa. Nggak boleh juga, seseorang nggak tuh juga boleh nggak boleh ya. Nggak boleh. Oke, Masya Allah. Pak Kiai menarik sekali. Nah, ini nanti jawabannya harus dijawab di segmen berikutnya. Tapi kan bukankah kita juga harus baik dan berteman dengan semua orang ya Pak Kiai? Ya, nah, betul. bagaimana ini jawabannya? Karena kan kalau kita lihat tadi sebenarnya Islam juga punya guidelines nih. Iya. Kita harus berteman dengan orang yang punya kriteria yang seperti apa, nanti dijawab. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Muhammad Khairuddin dari Cirebon. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara memastikan pertemanan yang kita jalani sehat, baik di dunia maupun untuk kehidupan akhirat? Adakah prinsip-prinsip tertentu yang harus saya perhatikan dalam memilih teman dan menjaga hubungan tersebut, agar tetap bermanfaat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Pertemanan Sehat Dunia Akhirat. Masya Allah. Sudah ada pertanyaan Pak Kiai yang datang dari Mas Muhammad Khairuddin ya di Cirebon. Pertanyaannya, bagaimana memastikan sebenarnya pertemanan yang kita jalani atau kita jalin ini itu sehat, dan prinsip-prinsip dalam memilih teman yang itu tadi supaya nggak cuman di dunia aja kita mendapatkan manfaatnya, tapi terbawa nanti nggak ke akhirat Pak Kiai. Iya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Imam Al-Ghazali pertama mengkelompokkan itu secara global. Pengelompokan orang yang kita akan jadikan sasaran sahabat itu ada 3. Pertama, orang kafir, orang yang beda agama. Kita boleh bergaul sama mereka sepanjang urusan-urusan yang komersial. Tidak pada yang lebih dari itu. Yang kedua, ahlul bid'ah. Orang Islam tapi pekerjaannya itu suka nyeleneh. Hal-hal yang sifatnya khurafat, bid'ah dan lain sebagainya itu. Maka kita diberikan batasan untuk bersahabat lebih jauh. Sepanjang kita bisa mempengaruhi, maka kita boleh bergaul sama dia. Tapi kalau pengaruh kita tidak kalah, malah kita tidak bagus, maka kita mesti menghindar. Nah, yang ketiga itu apa itu? Orang al-mubtadi'ul ammah. Orang pelaku bid'ah tetapi dia bukan pelaku, tapi karena ikut-ikutan. Nah, ini pada masyarakat umum ini banyak. Nah, ada sebuah penjelasan tentang karakter manusia itu dibagaikan itu, dikatakan oleh para mutasawwif, fawahidun khulwun kulluhu fala yashwa' minhu. Ada kelompok persahabatan itu dia seperti buah yang manis. Ya, maka kalau buahnya itu manis, jangan kau makan terus-menerus. Oh, malah jangan dimakan terus-menerus ya. Iya. Ini sebenarnya kalau sekarang ini orang jangan terlalu banyak gula, itu di abad ke-6 itu sudah dijadikan simbolik untuk sebuah persahabatan. Iya. Persahabatan itu ada orang yang digambarkan seperti buah yang manis. Fala tashba' minhu, kau jangan sampai kenyang. Jangan sampai kenyang memakannya itu tadi. Karena yang manis, setiap yang manis itu di situ ada penyakit. Iya, diabetes nanti pakai kebanyakan. Ya, itu jadi tadi. diabetes, oke. Kemudian ada yang kedua dikatakan wa murrun kullu fala yu'khazu minhu. Ada buah yang itu pahit. Nah, buah yang pahit itu maka jangan kau makan, nggak ada manfaatnya. Nah, yang lainnya, yang ketiga disebutnya dengan khumudah. Fakhuz min haza qabla ayakhuz minka. Sesuatu yang sifatnya asam ini kau ambil, tapi kau jangan dipengaruhi oleh asam, karena asam itu jadi maknanya makan secukupnya aja asam. Karena sesungguhnya asam itu bisa merampas kehidupan kita itu. Nah, yang keempat itu muluhah. Muruhah itu sesuatu yang angus. Ya, fakhuz minhu waqtal hajat.
sesuatu yang hangat itu kau boleh ambil kalau memang nggak ada lagi gitu loh. Nah itu kan sebenarnya gambaran untuk kita memilih sahabat sejauh itu. Jadi ada orang baik betul, sopan betul. Jangan kita gantungkan hidup dia sama dia. Nanti dia juga punya sifat jenuh. Iya. Nah itu yang yang digambarkan buah yang manis. Nah tetapi pada hal-hal yang lain kau ambil berdasarkan kebutuhan, termasuk yang asam. Tetapi kalau yang pahit kau jangan makan, nggak ada manfaatnya yang kau makan. Nah itulah gambaran kita memilih sahabat di masyarakat itu seperti itu. Kadang-kadang kita tuh suka gini, aduh yang namanya saudaraan aja misalnya sekandung tuh kita kan juga suka ada gesekan ya Pak Kiai. Sahabat juga pasti begitu kan. Sebenarnya berkonflik atau ada gesekan dalam pertemanan itu sebagai sesuatu hal yang wajar ya Pak Kiai ya? Justru kalau dia tidak punya marah, dia mesti ke dokter. Bermasalah dia. Orang Islam itu sesuai khilqah aslinya itu dia punya marah dan dia punya cinta. Pada saat cinta dan marah itu al-hubbu wal mahabbah itu fi manzilatain mu'tadilain. Dia adalah dua sisi yang mesti berimbang. Kapan dia mesti mencintai, memberikan penghormatan, kapan dia mesti negur, kapan dia mesti memberikan koreksi terhadap orang yang dia cintainya itu. Itu baru sahabat. Jadi jangan kemudian karena kita nggak mau tadi berkonflik atau kita nggak mau menyakiti hatinya. Sebenarnya bukan nggak mau menyakiti hatinya, tapi bisa loh kita itu mengingatkan tanpa harus mungkin menyakiti. Tapi intinya bahwa kalau kita peduli, kita sayang, justru harus kita ingatkan. Jangan didiamkan ya Pak Kiai ya. Persahabatan kita itu akan punya nilai ketika dia nggak suka karena kita tegur dan pada akhirnya dia merasakan bahwa itu sebuah kecintaan yang tulus. Memang pada saat itu dia nggak suka. Tapi sesungguhnya dia akan cari itu siapa temannya yang dulu ketika dia mau jatuh kemudian diingatkan. Pak Kiai kan ada istilah misalnya ya, aduh nanti kalau di surga cari aku ya, saking misalnya udah cintanya, udah sayangnya sama sahabat. Sebenarnya konteks seperti itu tuh bagaimana kita menjelaskannya? Nanti kalau kamu di surga cari aku ya, apakah memang teman itu pertemanan yang itu tadi karena Allah itu memang bisa cari-carian gitu Pak Kiai? Kalau ada, waduh sahabatku nih misalnya nggak ada di surga nih, ya Allah sahabatku antarkanlah dia padaku, atau bisa seperti itu ya Pak Kiai ya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Ada dua jawabannya. Yang pertama di dalam hadis ya yang sahih dikatakan al arwah junudun mujannada. Bahwa ruh di alam ruh itu ya manusia itu ruh manusia itu seperti pasukan berdasarkan matranya. Ada matranya. Darat, laut, udara. Ya, kepolisian. Dia nggak bisa lintas batas itu nggak bisa. Masya Allah. Dan dia kapan itu terukurnya? Terukurnya ketika di dunia. Ya, ketika dia i'tarafa. Kalau dia di dunianya itu kenal bagus dan baik, maka dia di sana punya seperti itu, mencari. Jadi bisa itu yang pertama. Dan menurut Imam Al-Ghazali, hadis ini sebenarnya bukan cuma mengatakan bahwa karakter ruh tidak sama dengan ketika ruh bertemu dengan jasad di dunia ini. Bukan cuma itu. Tetapi hadis ini kata Imam Ghazali menjelaskan bahwa sebenarnya karakter kehidupan manusia itu sebenarnya dia nggak akan cocok kepada orang yang tidak satu tipe. Jadi ruh itu ada tipenya. Gitu. Jadi kita tuh daya tariknya atau gaya tariknya itu tuh dengan yang mana itu tuh nanti kita ngumpul jadi satu gitu ya Pak Kiai. Oleh karena itu perilaku kita, aksesoris kita, cara berperilaku kita, dandanan kita itu disuruh membentuk karena dia akan mudah mencari orang-orang yang tipenya sama. Jadi identifikasinya tuh gampang. Kira-kira begitu ya. Gitu. Masya Allah. Pak Kiai, amalan-amalan apa yang mungkin kita bisa lakukan ke sahabat-sahabat kita ini sebagai bagian dari itu tadi. Cara kita menabung kebaikan, menabung amal soleh. Supaya nanti bisa ketemu lagi. Jadi amalan-amalan kebaikan seperti apa yang bisa kita lakukan ke teman? Ada sahabat yang ditawari sama Nabi. Kalau saja saya yang ditawarkan atau Mbak Mila yang ditawarkan, jangan-jangan jawabannya beda. Gitu. Coba kita. Jadi
Sahabat itu karena baik, jasanya banyak sama Rasul, akhlaknya bagus. Nabi punya kepedulian yang lebih. Dan dia mengatakan, Sal, mintalah yang kau mau. Coba kalau Mamilah ditawarkan itu. Saya minta gunung minta. Dan itu mungkin masih ukurannya bisa materi gitu kan, yang namanya boleh minta apa aja kan Pak Kiai ya. Iya, maka beliau mengatakan ini mufawatu kafil jannah. Aku pengen nanti hidupnya bersamamu di dalam sorga. Sal li ghairi, minta yang lain. Disuruh minta yang lain. Itu aja disuruh minta yang lain. Iya, Sal. Dia bilang minta lagi, apa lagi gitu. Maksudnya kau seandainya diberi kekayaan juga aman. Karena saking orangnya akhlaknya bagus, agamanya bagus, minta. Maka dia mengatakan, tidak ada yang aku minta kecuali cuma ini. Nah, ini jawabannya yang menarik. A'inni bikasratil ibadah. Tolonglah aku untuk keinginanmu itu perbanyak sholat. Ya. Atau apa itu di dalam hadis itu secara tegas mengatakan a'inni bikasratis sholat. Bikasratis sujud. Ada beberapa versi itu redaksinya. Jadi caranya kalau kau ingin bersamaku, kau banyak sholat. Kau sholat itu bisa bermakna hakiki memang melakukan sholat. Yang kedua as-sholat bermakna ad-du'a. Jadi sholat jangan lupa berdoa bahwa kamu pengen hidup bersamaku nanti di dalam di dalam sorga itu. Nah ini sekarang kalau kita ke pertanyaan itu, kamu kalau masuk surga panggil aku dong. Ajak aku dong, kalau perlu aku pegangin supaya aku bisa bersamamu gitu. Maka jawabannya dia mengerjakan sholat apa enggak? Kalau dia tidak mengerjakan sholat enggak bisa. Dia bagaimanapun ditariknya dia akan terlepas. Yang kedua, kalau dia membina dan dia menjaga, dia berdoa, kalau di dunia bisa sebenarnya di akhirat juga bisa. Nah, hadis yang tadi yang mengatakan junudun mujannadah itu mengatakan kalau di dunia dia baik, jinak, bersahabat, dia di sana akan pasti bertemu. Ya, Masya Allah. Bisa. Udahlah pokoknya intinya adalah kita itu menanam yang baik-baik, kita melakukan segala kebaikan kepada sahabat kita, mengingatkan jika mungkin ada salah, kita juga menerima kritikan, sayang. Udah pasti Allah jamin gitu ya Pak Kiai? Iya, bisa bertemu. Menarik. Masih ada satu segmen lagi, kita akan kupas tuntas nanti di segmen berikutnya. Kita harus jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Pertemanan Sehat Dunia Akhirat. Pak Kiai, kalau kita sudah sadar, kita tahu bahwa pertemanan kita ini circle-nya memang toksik banget. Artinya, nggak sehat, malah tidak membawa kepada kebaikan. Jalan satu-satunya yang kita bisa lakukan apa? Apakah langsung udah bye, gue nggak mau temenan sama lo lagi? Atau bagaimana sih baiknya Pak Kiai? Ya, kita ulang lagi bahwa karakter manusia di dalam memilih sahabat, teman itu tiga, betul. Ada karena memang fisika, ada karena akhlak, ada yang karena Allah. Nah yang karena Allah itu, kalau dia mencintai karena Allah, ketika Allah tidak suka dengan yang dia lakukan, maka kita ikut serta benci kepada orang itu. Apakah kita harus meninggalkannya? Enggak. Maka kita memberi kesempatan kepada dia untuk memperbaiki diri. Dan itu dilakukan, dicontohkan oleh Nabi. Orang-orang yang tidak mau bayar zakat, orang-orang yang tidak mau melakukan ketaatan sebagai seorang muslim, enggak langsung diperangi, tetapi diberi peringatan, diberi pendekatan. Bahkan ketika dia sudah mulai tidak mengaji lagi, maka Nabi meminta sahabatnya, coba kau lihat, kau jumpain apa sebenarnya dia tidak datang. Itu berarti sebenarnya ada kontrol sosial gitu.
Nah, jadi di dalam pergaulan juga seperti itu. Kalau standarnya itu lillah, maka otomatis al-bughdul lillah juga. Kebenciannya itu bukan karena fisiknya, tapi karena Tuhan gak suka, maka dia gak suka aja. Nah, itu tadi Pak Kiai, untuk membangun persahabatan kita tuh supaya karena lillah tuh gimana? Karena hakikatnya itu juga perlu komitmen ya, luar biasa. Karena kadang-kadang tuh kita nggak bisa melepaskan, misalnya mau temenan sama si A, si B. Kadang-kadang kan ya karena ada motif ya, misalnya. Karena dia mungkin begini, karena dia mungkin begitu. Tapi kita ingin levelnya tuh nggak cuma di situ. Menaikkan level supaya pertemanan itu dari yang sekedar karena lo kaya, karena lo terkenal, karena lo cantik misalnya. Supaya ini dibawa ke derajat yang lebih tinggi karena lillah itu kayak gimana ya Pak Kiai? Nah, itu memang ada sebuah proses ya. Jadi bisa jadi yang semula hanya pertemanan fisik, ya karena cantik, karena wangi, karena suka, wangi. Ya. Kalau bau ketek mau udah nggak mau. Nggak apa-apa itu. Jadi motivasi awal itu bisa diisi, bisa disempurnakan. Sepanjang jalan gitu kita banyak berperan. Maka dia secara alami akan menjadi persahabatan yang lillah atau tidak itu di perjalanan akan teruji. Oke, betul. Secara alamiah. Nanti ada seleksi alam sendiri ya Pak Kiai, gitu ya. Kita yang memberi warna, kita yang menawarkan, kita yang memberikan guidance kepada dia, jangan kita yang menurut. Itu mengapa kepada siapa dan sejauh mana kita bergaul, maka kita harus mengukur kapasitas diri juga. Bapaknya kira-kira begini, ini kaum jet set gitu loh. Sementara kita tinggalnya di gang gitu. Kita jangan gaul itu. Ada makan karena nanti kita tidak akan berdiri di atas bumi. Kita di awang-awang, kita punya pemikiran yang lebih jauh dari otak kita gitu. Nah, sadar dengan kondisi yang semacam itu, maka dari awal dia sudah memberikan batasan kepada siapa dia memilih. Gitu. Sebagai penutup, pakai closing. Jadi yang kemudian kita rangkum, bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan tadi. Karena sebenarnya ukuran pertemanan dalam Islam itu juga nggak, apakah itu juga diukur dari kualitas atau memang kualitas itu juga, kuantitas itu juga berpengaruh nggak Pak Kiai? Apakah kita harus berteman sebaik-baiknya atau sebenarnya sedikit pun tidak masalah, tapi yang penting punya itu tadi kualitas pertemanan yang til jannah gitu misalnya. Kata banyak itu relatif ya. Betul. Tetapi ada sebuah kriteria yang berlaku umum tuh begini, mengatakan tuh gini. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikuti mayoritas orang di bumi ini, kau pasti sesat dari jalan Tuhan. Jadi ukurannya itu tidak boleh mendunia. Wah, apa yang diorientasikan oleh dunia itu yang menjadi orientasi kita. Itu nggak boleh. Nah, itu juga menunjukkan bahwa batasan seleksi. Jadi bukan tidak penting ya banyaknya pergaulan, bukan. Tetapi sebatas dia masih terikat pada kualitas, nggak apa-apa kuantitas itu. Cuma kalau kuantitas dulu, sesungguhnya kita itu akan tercuri nantinya. Betul. Itu tadi ya, pokoknya mudah-mudahan kita semua Allah anugerahkan pertemanan-pertemanan yang itu tadi ya, fid dunya wal akhirah ya Pak Kiai ya, yang saling mengingatkan itu. Karena penting banget, apalagi di tengah era yang semacam ini, luar biasa godaannya. Coba kira-kira kita mengkoreksinya itu begini. Setiap kali kita bertemu sama dia, maka gairah kita untuk beribadah dekat. Udah itu, sebenarnya itu salah satu juga indikasi ya Pak Kiai? Ya, kalau saya dekat sama dia malas sholat, dekat sama dia maunya senengnya dugem gitu, maka orang ini sedikit-sedikit harus dijauhkan. Tapi kalau gini, saya kok menjadi semangat ibadah, saya semangat belajar, ya, maka sebenarnya dia teman yang bagus. Yang harus kita pegang erat-erat ya. Masya Allah. Luar biasa sekali soal pertemanan dunia akhirat ini, menarik sekali, mudah-mudahan ada banyak manfaat. Sejujurnya buat saya ada banyak ilmu yang kita bisa petik hari ini. Jazakallah khair Pak Kiai. Sama-sama. Insya Allah nanti kita bertemu lagi untuk bahas tema-tema lain yang tidak kalah menarik. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini bisa membawa manfaat yang luar biasa, kebaikan, dan juga Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita untuk menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Harisaka mundur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Haji. warahmatullahi wabarakatuh.